Hai teman-teman, balik lagi di channel Ilmu Giziku. Nah, kali ini Ilmu Giziku mau lanjutin pembahasan Ukom Tryout Ilmu Giziku yang kemarin ya teman-teman, tahun 2021. Nah, kita lanjut dari nomor 21 ya teman-teman, alias part 3. Ya udah kita langsung baca soalnya ya untuk soal nomor 21. Untuk mengetahui tingkat kecukupan energi dan protein masyarakat, seorang petugas gizi melakukan survei konsumsi pangan. Survei tersebut diharapkan mempunyai presisi dan akurasi yang baik, sehingga dapat mengetahui rata-rata asupan zat gizi masyarakat dengan tepat. Apakah metode survei konsumsi yang digunakan petugas gizi tersebut? Nah, untuk pilihan jawabannya ini ada food balance sheet, ada food recall 24 jam, ada food weighing, ada food account, sama food history. Nah, kalian bisa pause dulu video ini dan kalian isi ya. Kira-kira apa nih jawabannya gitu. Nah, untuk pembahasannya di sini kita tandai dulu dia mau mempunyai akurasi yang baik gitu ya. Survei konsumsi pangannya tuh maunya yang berakurasi yang baik gitu. Untuk mendapatkan rata-rata asupan zat gizi masyarakat. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah food weighing. Karena food weighing ini kan makanan ditimbang ya, otomatis dia akurasinya lebih baik daripada yang lain. Walaupun dia itu emang sedikit lebih lebih ribet daripada yang lain gitu. Oke, kita lanjut ya soal nomor 22. Untuk mengetahui tingkat kecukupan gizi penduduk di Kecamatan Mergangsan, petugas gizi puskesmas setempat melakukan survei konsumsi pangan. Responden diminta untuk menulis makanan, cara pengolahan, dan jumlah makanan yang dikonsumsi dalam ukuran rumah tangga atau URT selama 4 hari berturut-turut. Apakah metode survei konsumsi yang digunakan petugas gizi tersebut? Untuk pilihan jawabannya itu ada food balance sheet, ada food recall, ada food account, ada food history, sama food record. Nah, kalian bisa pause dulu ya videonya buat kalian jawab dulu gitu. Nah, untuk pembahasannya di sini kita tandai dulu nih. Jadi itu responden yang diminta untuk menulis, bukan si petugasnya. Apa sih yang ditulis? Itu ada makanannya, cara pengolahannya, dan jumlah makanan dikonsumsi dalam ukuran rumah tangga. Nah, terus ya kan jadi responden. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E ya. Jadi food record itu responden yang diminta untuk menulis makanan. Pastinya udah dijelasin dulu dong apa penulisannya tuh harus kayak gimana, cara-cara nulisnya tuh harus kayak gimana gitu. Sama petugas gizi, baru nanti responden yang menuliskan makanannya, cara pengolahannya gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 23. Jadi, seorang petugas gizi melakukan survei konsumsi pangan untuk mengetahui kebiasaan konsumsi pangan sumber FE. Pengambilan data dilakukan karena tingginya kasus anemia pada remaja putri di daerah tersebut. Apakah metode yang digunakan dalam survei tersebut? Sini pilihan jawabannya adalah food recall, food record, food weighing, food frequency, sama food balance sheet. Sini kalian bisa pause dulu ya video ini, kalian mikir dulu jawabannya kira-kira apa nih gitu ya teman-teman. Nah, langsung ke pembahasannya ya. Di sini yang harus kita ketahui adalah untuk mengetahui kebiasaan. Ya kan? Kebiasaan yang ditanya adalah metode yang paling tepat digunakan. Nah, di sini tuh si petugas gizinya itu dia mau mengetahui nih kebiasaan masyarakat di tempat, konsumsi sumber FE-nya tuh kayak gimana sih sampai-sampai kok ada kasus anemia pada remaja putri di daerah tersebut. Kenapa kok bisa gitu gitu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah food frekuensi. Jadi food frekuensi ini sebenarnya survei yang bisa kita itu masukin sesuai sama tujuan. Misalkan di sini dia mau ketahui kebiasaan konsumsi makanan sumber FE. Nah, berarti formulir food frekuensinya itu ya nyesuaiin. Jadi kayak misalkan yang diisi di situ tuh makanan-makanan yang mengandung sumber FE, misalkan daging-dagingan, ditanyain gitu. Terus yang berhubungan sama FE, bahkan yang menghambatnya pun kita harus tanyain, misalkan dia minum teh apa enggak gitu. Jadi biar nanti kita tahu data sebenarnya tuh kayak gimana gitu. Jadi jawaban yang paling tepat food frekuensi ya teman-teman.
Nah, kita lanjut ya ke soal nomor 24. Nah, ini soalnya lumayan panjang nih, teman-teman. Anak P adalah seorang anak yang berusia 2 tahun. Masuk rumah sakit dengan diagnosis medis demam tifoid. Dari informasi orang tua, pengasuhnya itu kurang menjaga kebersihan diri dan lingkungannya, serta sering memperkenalkan jajanan pedagang kaki lima kepada pasien seperti cilok dan telur gulung. Hasil laboratorium menunjukkan hasil HB-nya tuh 13,3, leukositnya tuh 16.000, LED-nya tuh 15, trombositnya itu 300.000, PVC-nya itu 41,4%, Widal TP-nya itu positif 1/320, TPH-nya itu positif juga 1/160, PTA-nya itu negatif, PTB-nya juga negatif. Dari data antropometri dapat diketahui bahwa berat badannya itu 9 kg, tinggi badannya itu 80 cm, kesadaran dia itu kompos mentis, tekanan darahnya itu 100/65 mmHg, ada kondisi demam dengan suhu 38 derajat Celcius, nadinya itu 80 denyut per menit, respirasinya 20 kali per menit, hasil recall 1 kali 24 jam pasien adalah 546,04 kilokalori dengan proteinnya 8,42, lemaknya 3,67, karbohidratnya 87,88, dan ahli gizi akan menentukan diagnosisnya. Diagnosis gizi apa yang paling tepat untuk kasus di atas. Nah, ini kalian bisa baca sendiri ya untuk pilihan jawabannya, dan kalian bisa langsung pause video ini karena ini pilihan jawabannya kan lumayan panjang. Kalian pause dulu videonya, terus kalian pilih dulu kira-kira jawaban yang paling tepat apa nih. Kalian pilih dulu ya teman-teman. Nah, di sini untuk yang menjadi kata kuncinya kan yang ditanya ya. Jadi yang ditanya diagnosis. Kalau misalkan kalian tahu diagnosis kan itu ada 3 ya. Jadi yang harus ada di diagnosis itu problem, etiologi, sign and symptom. Berarti harus ada masalah, penyebab, sama tanda dan gejala. Gitu ya teman-teman. Nah, untuk soal kayak gini ini kita harus benar-benar merhatiin soalnya sama pastinya pilihan jawabannya gitu ya. Jadi misalkan di sini kita lihat nih, ini kan NB 3.1, konsumsi makanan yang tidak aman yang berhubungan dengan kurangnya pengetahuan pengasuh terkait higien sanitasi yang ditandai dengan pasien sering diajak jajan di pedagang kaki lima dan kebersihan diri pengasuh yang kurang. Menurut kalian apakah masalahnya itu konsumsi makanan yang tidak aman yang berhubungan? Berarti ini udah masuk ya, kalau ada yang berhubungan berarti penyebabnya itu karena kurangnya pengetahuan pengasuh. Berarti nyambung ya ini ya, kalau misalkan kita lihat dari soalnya, option A ini sebenarnya nyambung. Dan ditandai, berarti tandanya adalah pasien sering diajak jajan. Ya benar kan teman-teman. Nah untuk memastikannya lagi, kita bisa baca lagi option B-nya kayak gimana. Misalkan di sini perubahan fungsi gastrointestinal yang berhubungan dengan infeksi. Oke. Jadi perubahan fungsi karena infeksi. Penyebabnya karena infeksi, ditandai dengan rendahnya kadar hemoglobin dan trombosit. Apakah betul infeksi itu ditandai dengan kadar hemoglobin dan trombosit yang tinggi? Nah gitu ya teman-teman, jadi kita mainin logika kita gitu. Yang C-nya asupan makan dan minum per oral berlebih berhubungan dengan nafsu makan yang meningkat. Di sini nggak ada penjelasan kalau dia itu nafsu makannya meningkat. Gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa bayin tuh yang C. Yang D-nya perubahan fungsi gastrointestinal yang berhubungan dengan infeksi pada bagian usus ditandai dengan menurunnya nafsu makan. Gimana menurut teman-teman? Apakah ini sesuai? Perubahan fungsi dengan infeksi kayaknya kurang ya. Yang E-nya asupan makan dan minuman per oral tidak adekuat yang berhubungan dengan nafsu makan yang menurun. Dan keadaan umumnya lemah ditandai dengan asupan defisit tingkat berat. Nah, kita tahu dari mana nih tingkat berat gitu ya. Sedangkan di sini di soalnya nggak ada penjelasan kebutuhannya berapa gitu. Kalau misalkan kita mau hitung kebutuhannya, itu mungkin bisa aja sih, tapi karena kita udah baca option A ini udah lumayan sesuai gitu ya sama soalnya, jadi jawabannya A gitu. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 25.
Soal nomor 25, anak P didiagnosis medis mengalami demam tifoid. Demam tifoid sendiri terjadi dikarenakan adanya suatu bakteri. Bakteri apakah yang dapat menyebabkan penyakit tersebut? Kalian bisa pause dulu ya ini untuk pilihan jawabannya. Jadi untuk jawabannya adalah dia mengalami demam tifoid. Jadi demam tifoid ini kemungkinan dia dapat disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Gitu ya teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 26. Jadi soal nomor 26 itu Nyonya N berusia 58 tahun dengan berat badan 44 kg dan tinggi badan 155 cm masuk rumah sakit dengan keluhan nyeri perut kanan atas, rasa penuh atau begah, sesak napas jika beraktivitas sedang, nyeri perut, pusing, mual, dan muntah. Pasien didiagnosis menderita ulkus peptikum dengan melena. Berapakah kebutuhan gizi pasien tersebut? Nah, kita bisa lihat di sini pilihan jawabannya. 1821 kalori, 1710, 1951, 1578, sama 1350. Karena ini soalnya hitungan, kalian bisa pause dulu video ini, kalian hitung dulu, oke? Nah, kalau udah di sini Mimin tandain ya, ini penyakitnya ulkus peptikum. Jadi ini bisa menggunakan rumus Harris Benedict atau Mifflin, tapi di sini menggunakan rumus Harris Benedict, di mana untuk faktor aktivitasnya itu yang dimasukin 1,2 dan faktor stresnya itu 1,5. Gitu ya. Jadi jawabannya apa? Kalau misalkan kalian benar, jawabannya 1951 ya teman-teman. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 27. Seorang perempuan berusia 60 tahun diperiksa di puskesmas dengan keluhan terasa ngilu pada persendian pangkal ibu jari kaki sejak 3 hari yang lalu. Hasil anamnesis kebiasaan makan pokok 3 kali sehari, 2 kali makan snack, biasanya itu gorengan dan kue kering, lauk hewani, telur bebek, dan lauk nabatinya itu tempe, tahu. Untuk sayurnya itu bayam, kol, wortel. Untuk buahnya itu pepaya. Setiap hari minum 1 gelas teh tawar dan minum susu tawar. Hasil pemeriksaan tinggi badannya itu 156 cm dengan berat badan 70 kg. Asam uratnya itu 7 mg per desiliter. Sumber protein dengan kandungan purin berapakah yang perlu dihindari agar tidak semakin parah pada kasus tersebut? Di sini pilihan jawabannya ada 10 sampai 500 mg per 100 gram bahan, 500 sampai 1000 mg per 100 gram bahan, 85 sampai 100 mg per 100 gram bahan, 9 sampai 100 mg per 100 gram bahan, atau 100 sampai 1000 mg per 100 gram bahan. Kalian bisa pause dulu video ini, kalian tandain dulu jawaban kalian yang mana. Nah, untuk pembahasannya di sini kita harus tahu ya, ini kan purin yang perlu dihindari. Jadi kalau misalkan asam urat itu ada kelompok bahan makanan yang perlu dihindari, ada yang perlu dibatasi. Untuk yang perlu dihindari itu tuh contoh makanan itu kayak otak, hati, jantung, ginjal, jeroan gitu ya teman-teman. Nah, untuk yang dibatasi itu kayak daging sapi, ikan, ayam, udang, kacang kering, tahu, tempe gitu. Nah, untuk yang perlu dihindari itu kandungan purinnya itu adalah 100 sampai 1000 mg per 100 gram. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 28. Soal nomor 28, pasien laki-laki berusia 55 tahun dirujuk oleh dokter ke rumah sakit dengan keluhan luka bakar pada paha kanan. Hasil pengukuran trombometri, berat badannya itu 53 kg dengan tinggi badan 170 cm. Dan luka bakarnya itu 18%. Hasil pemeriksaan laboratorium, albumin darahnya itu 2,8 dan HB-nya itu 10. Hasil perhitungan kebutuhan cairannya itu adalah 3.400 mili per 24 jam. Berapakah mili cairan yang harus diberikan pada pasien pada 8 jam pertama setelah masuk rumah sakit? Nah, di sini kalian bisa pause dulu, kalian isi dulu ya teman-teman. Nah, ini kan yang ditanya 8 jam pertama ya. 8 jam pertama itu cara ngitungnya adalah untuk kasus luka bakar 8 jam pertama itu 50% dari kebutuhan. Jadi kalau kebutuhan cairannya 3.400, maka untuk 8 jam pertamanya itu dia harus diberikan cairan 1.700 ml. Gitu ya teman-teman.
Nah, kita lanjut ke soal nomor 29. Pasien laki-laki berusia 49 tahun dengan berat badan 50 kg dan tinggi badannya itu 160 cm. Mengalami sakit pinggang bagian kiri, bengkak pada bagian kaki dan muka. Pasien memiliki kebiasaan mengkonsumsi makanan yang digoreng dan jarang minum air putih. Hasil pemeriksaan laboratorium, ureum darahnya itu 65 mg per desiliter, kreatinin darahnya itu 2,45, EGFR-nya itu 29,99, HB-nya 8,5, hematokritnya 25,3%. Manakah diagnosa gizi yang paling tepat disimpulkan? Oke, ini diagnosa gizi lagi ya teman-teman. Ini ada pilihan jawabannya, karena lumayan panjang kalian bisa baca dulu dengan pause video ini, oke? Nah, kita langsung ke jawabannya ya. Dengan pembahasannya maksudnya. Di sini yang ditanya adalah diagnosa. Berarti kita harus benar-benar ngelihat lagi dari pilihan jawabannya. Jangan lupa mengikuti PES ya. Problem, Etiologi, Psych and Symptom. Jadi di sini coba kita lihat ya. Kita baca dulu optionnya. Yang A itu perubahan nilai lab terkait gizi berkaitan dengan gangguan fungsi ginjal. Betul. Ditandai dengan hasil pemeriksaan laboratorium ureum kreatinin ya. Yang menunjukkan ginjal ya gitu. Jadi benar sih jawabannya yang A pasti. Kita lihat benar apa enggak ya, betul. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 30. Nyonya A datang ke ahli gizi puskesmas membawa anaknya yang mengalami autis. Anak tersebut berusia 19 tahun dan merupakan siswa salah satu SLB atau sekolah luar biasa pada tingkat SMA LB. Sebelumnya, Nyonya A ini pernah berkonsultasi dengan ahli gizi, namun tetap merasa sulit untuk mengatur pola makan anaknya. Anaknya sendiri sangat menyukai pisang, gorengan, seblak, makaroni, dan susu kotak. Sebagai ahli gizi, bahan makanan apa nih yang sebaiknya harus dikurangi pada kasus tersebut? Pilihan jawabannya ada susu karena mengandung kalsium, susu karena mengandung kasein, pisang karena mengandung vitamin, pisang karena mengandung gluten, makaroni karena mengandung karbohidrat. Kalian bisa pause dulu video ini, kalian jawab dulu ya. Untuk jawab pilih pembahasannya, jadi dia mengalami autis. Jadi autis itu yang harus bahan makanan yang harus dihindari adalah gluten sama kasein. Ya kan? Nah, ini sebaiknya dikurangi apa? Kalau misalkan kalian lihat dari pilihan jawabannya di sini susu karena mengandung kalsium. Nah, kenapa kalsium dihindari? Berarti salah ya, walaupun optionnya itu udah hampir benar gitu, susu. Yang B nih, susu karena mengandung kafein. Ya, betul ya. Jadi susu itu di dalamnya ada kafein, di mana kafein ini harus dikurangi untuk penderita autis. Gitu ya, teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Nah, mungkin sekian pembahasan kali ini. Kalau misalnya kalian masih ada yang mau ditanyain, kalian bisa komen langsung di kolom komentar video ini. Dan kalau misalkan kalian ngerasa pembahasan ini masih kurang nih Kak, aku mau lagi dong pembahasannya yang banyak. Kalian bisa beli bukunya ya, karena bukunya itu udah lengkap banget pembahasannya. Dan ada rangkuman materinya juga pastinya. Jadi kalian kalau misalkan mau belajar UKOM benar-benar kalian bisa beli bukunya. Oke, buku Bank Soal Gizi dari Ilmu Giziku itu bukunya cepet banget habis. Teman-teman, jadi kalian pastiin kalau masih ada stoknya kalian langsung beli gitu ya teman-teman. Nah, mungkin segitu aja. Tetap jaga kesehatan semuanya. Karena kesehatan itu dimulai dari gizi. Oke, bye-bye.